My horror experience. Oke, di video pertama ini gue akan menceritakan ya seperti mungkin bisa dibilang adalah peristiwa ataupun kejadian horor yang pernah gue alamin. Yang entah ini dari perspektif kalian horor atau enggak, ya who knows, semuanya subjektif lah. Gue cuman pengen share aja gitu pengalaman gue yang menurut gue ya cukup creepy gitu ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke storynya. Berlatar belakang pada tahun 2004, yang dimana pada saat itu gue masih berusia 4 tahun. Dan entah core memory pada saat umur segitu tuh udah valid atau belum, gue nggak begitu paham. Cuman intinya sampai detik ini gue masih ingat dengan apa yang gue alamin pada saat itu. Dan ini real secara mata kepala gue sendiri. Dan entah ini skizo atau emang cuman halus mata, tapi poin dari video ini yaitu adalah gue pengen merinding bareng kalian semua. Oke, 2004, tahun dimana kakek gue meninggal dunia. Dan beliau, mendiang kakek gue, meninggal pada usia yang cukup tua, bukan cukup lagi sih, sangat amat tua menurut gue, yaitu kisaran 125 tahun kalau nggak salah ya. Ya intinya kurang lebih segitulah. Background story dari kakek gue yang bisa dibilang sepuh di desa gua pada saat itu ya tidak lepas karena beliau begitu disegani pada saat itu. Dan seperti yang kita tahu, orang zaman dulu yang begitu erat dan kental perihal hal yang berbau mistis dan supranatural membuat mereka yang hidup di zaman itu begitu disegani oleh warga desa. Dan tidak lepas dari benda-benda yang dipercaya bertuah yang mereka miliki pada zaman itu. Long story short, 5 bulan berlalu setelah kakek gua meninggal. Setelah kakek gua meninggal, ada kejadian mistis yang gua alamin. Sebenarnya di sini tuh gua cuman cocok logi doang sih sebenarnya. Dan silahkan kalian yang menilai. Sorry ya, gua ngebaca soalnya. Gua bikin skrip, mohon maaf. Saat itu pada sore hari, pukul 15.49 lah kurang lebih. Jadi hampir jam 4 sore gitu, gue lagi asik nonton TV. Entah itu hanya ilusi optik atau skizofrenia, samar-samar gue merasa ada sesuatu yang lewat di sebelah kanan gue. Dan benar aja, setelah aku menoleh ke arah tersebut, ternyata benar adanya. Gue melihat ada bayangan. Dan bayangan itu ada 7 dan saling terhubung. Dan kenapa gue mencocok logikan kejadian ini dengan almarhum kakek gue? Karena bayangan yang gue lihat tadi itu tuh mirip dengan wujud kakek gue pada saat beliau masih hidup. Itu kayak secara apa ya cuy, bisa dibilang kayak cuman siluet gitu cuy, kurang lebih kayak gitulah. Sontak setelah gue melihat hal atau sosok tersebut, gue langsung lari dan ngadu ke ibu gue. Otomatis ya kan ya, namanya juga bocil gitu, baru umur 4 tahun cuy. Dan ngelihat ya apa ya, bisa dibilang fenomena kayak gitu lah ya. Ya gue sontak langsung lari ngibrit dan ngadu ke ibu gue. Dan gue bilang kalau habis melihat kakek dalam wujud bayangan yang berjumlah 7 bayangan dan saling terhubung. Ibu gue pun ya hanya menanggapinya dengan santai dan bilang, kamu tuh udah ngantuk kayaknya, makanya halu. Setahun berlalu. Setelah kakek gue meninggal, gue ngalamin kejadian yang bukan mistis, tapi sangat amat kurang mengenakan lah intinya. Tepat pada umur gue yang mulai menginjak usia 5 tahun, gue tertabrak angkot cuy. Dan ini real ya. Ini bener-bener true story. Ya gue masih punya nih, buktinya 11 jahitan cuy di kepala gue, dengan 11 jahitan di kepala dan sekujur badan gua yang hampir ngelupas. Ya sebenarnya nggak sekujur juga sih, lebay sih gua nulisnya di sini tuh di skrip. Sebenarnya cuma di bagian ini cuy, lengan, kayak lengan sebelah kiri gua. Ini tuh kayak ngelupas cuy, dan kulit kepala gua yang dijahit ini itu sampai tertinggal di aspal gitu cuy.
kurang lebih kayak gitulah. Pada peristiwa itu ada kejadian mistis yang dialamin oleh ibu gua sendiri. Pada saat gua tertabrak angkot tadi, gua berada di bawah angkot tuh. Kayak apa ya? Sorry nih karena gue juga bukan anak mekanik. Gua nggak begitu tahu apa ya bagian-bagian dari angkot tersebut. Ya pokoknya ada yang nyebut itu sebagai garden lah. Intinya gue di bawah tuh. Untung nggak kelindes ya. Jadi kejadian yang dialamin ibu gua pada saat itu adalah ketika orang-orang lagi sibuk untuk ngambil gua dari bawah angkot, ibu gua melihat almarhum kakek gua. Dan ini menurut kesaksian dari ibu gua ya. Dan ini pun beliau ceritakan setelah bertahun-tahun udah sembuh lah ya dari kecelakaan tersebut. Sekitar 10-15an tahun lah kurang lebih. Itu ibu gua baru flashback dan nyeritain peristiwa ini gitu. Ibu gua melihat sosok almarhum dari kakek gua ada di sebelah angkot tersebut dengan posisi berdiri dengan raut wajah sedih. Melihat itu, ibu gua otomatis terkejut, seperti terbangun dari mimpi. Ibu sempat berkata, ini dalam bahasa Jawa ya, ntar gua translatein. Pak, putumu arep mbok gawa toh. Udah, cuman segitu doang dari cerita gua yang di part pada saat gua di usia segitu. Oke, dan ini ngelompat lagi lah. Ya pokoknya intinya di another part of my horror stories lah. Ibu gua yang seorang pedagang ya, backgroundnya. Yang dimana beliau berangkat ke pasar tuh sekitar jam 3 subuh. Bahkan biasanya tuh setengah 3 udah berangkat. Dan pada saat itu gua suka ikut ke pasar. Dan pada suatu waktu, gue ikut ibu gue ke pasar seperti biasa. Yang dimana pada waktu itu, ibu berangkat lebih awal. Yaitu di jam setengah 3 subuh. Kebetulan pada saat itu, cuaca lagi mendung seperti akan turun hujan. Di perjalanan menuju ke pasar, gue melihat dengan mata kepala gue sendiri. Ini bener-bener real ya. Gue ngelihat ini sekitaran umur gue udah kayak mau 6 tahunan gitu lah kurang lebih. Di perjalanan menuju ke pasar, gue melihat dengan mata kepala gue sendiri. Ada seperti bola api terbang dari jarak sekitar 20 meter di atas gue. Jadi kayak itu ada bola api cuy. Kayak bener-bener melayang terbang. Dan gue gak bisa mendescribe itu tuh apa gitu cuy. Dan gue pun juga apa ya kayak speechless gitu melihat fenomena kayak gitu. Itu tuh kayak 20 meter di atas gue terbang gitu cuy. Dan itu perlahan, nggak yang kayak wush, itu nggak. Dan nggak ngebling juga, ya emang slowly gitu cuy. Satu lagi, gue lupa ngasih tahu kalian, kalau kendaraan ibu gue ke pasar dulu tuh adalah sepeda ontel. Kalau kalian tahu sepeda ontel ya, itulah kendaraan ibu gua dulu. Dan itulah cerita horor dari gua yang menurut gua horor ya. Tapi entahlah kalau menurut kalian nggak horor ya, ya udahlah ya. Gua mohon maaf. Dan gua nggak begitu bisa untuk mengkonfirmasi kalau itu tuh adalah sosok astral gitu. Dan gua jujur cuy, sampai detik ini pun gua masih kayak 50-50 gitu cuy, kayak antara percaya nggak percaya gitu ya. Apa ya? Ya udahlah, ya pokoknya intinya gue ya cuman kayak just respect doang aja gitu cuy. Inilah my horror experience dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.